Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kepada ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga pada kesempatan hari ini dengan izin Allah kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kuliah subuh pada kesempatan hari ini. Pada hari kita hari ini kita akan menyampaikan pentingnya menjaga akidah umat dan memperkokoh ukhuwah di antara kita. Karena sekarang ini Bapak dan Ibu banyak problem umat Islam, tantangan umat Islam ini termasuk maraknya aliran-aliran yang menyimpang, merebaknya upaya-upaya penyesatan dan pemurtadan, termasuk juga tentu maraknya gerakan sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Maka pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan kenapa menjadi penting kita menjaga akidah umat ini. Karena salah satu tugas di majelis ulama diantaranya tugasnya adalah himayatul ummah, menjaga umat, bagaimana umat Islam supaya tidak murtad, bagaimana umat Islam supaya tidak mengikuti aliran-aliran yang menyimpang, dan bagaimana juga umat Islam supaya tidak memakan dan minuman yang diharamkan. Maka itu diantaranya adalah tugas dari majelis ulama sebagai himayatul ummah. Yang kedua juga punya tugas sebagai himayatul din, menjaga agama. Maka kita juga umat Islam tentunya selain wajib setiap muslim menjaga akidahnya, juga wajib setiap muslim menjaga agamanya. Termasuk yang ketiga, tugas dari majelis ulama diantaranya adalah tugas himayatul daulah, menjaga negara. Nah, pada kesempatan hari ini untuk membahas pertama tentu berkaitan dengan banyaknya problem umat ini, kita mengawali pengajian kita dari surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 112. Surat Al-An'am ayat 112 ini merupakan ayat yang berkaitan dengan pertarungan al-haq dengan al-batil. Allah berfirman dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Fakadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwan sayatina insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin yuhibbuhum." Demikianlah kata Allah, kami mengutus nabi. Setiap mengutus nabi Allah jadikan musuh para nabi, yaitu setan-setan dari golongan manusia dan setan-setan dari golongan. Jadi dalam ayat ini Allah menerangkan kepada kita bahwa setiap Allah mengutus nabi, Allah jadikan musuh para nabi. Siapa musuh para nabi? Maka diterangkan dalam ayat ini adalah setan. Nah, setan ini ada dua golongan, ada setan dari golongan manusia dan ada setan dari golongan jin. Apa pekerjaan setan itu? Dijelaskan dalam ayat ini.
selalu membisikkan perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia, sehingga banyak di muka bumi ini manusia tertipu oleh bisikan-bisikan setan. Yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Orang yang menegakkan tauhid justru dianggap menyimpang, sementara yang menegakkan kesesatan dianggap benar. Itu terjadi sebagai pertarungan al-haq dengan al-batil. Maka kita mau di mana posisi kita? Apakah kita mau berada di kelompok yang menegakkan kebenaran, atau justru di kelompok yang membalikan kebenaran? Maka kalau kita lihat kisah para nabi yang diutus oleh Allah, ada yang dari musuh nabi itu bapaknya sendiri. Mungkin kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sebagai bapak tauhid. Dalam Islam, Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapak para nabi, bapak monoteisme ini, dan ternyata musuhnya adalah bapaknya sendiri sebagai pembuat berhala. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim sosok nabi yang diimani oleh 3 agama dunia ini. Orang Yahudi mengimani Nabi Ibrahim dengan sebutan Abraham sebagai bapak bangsa-bangsa. Kaum Nasrani juga mengimani Abraham sebagai bapak orang yang beriman. Kita umat Islam mengimani Ibrahim sebagai bapak orang. Begitu juga ada nabi yang menjadi musuhnya anaknya sendiri. Mungkin kita lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam yang menjadi musuhnya anaknya sendiri. Begitu juga ada nabi yang menjadi musuhnya adalah istrinya, sebagaimana Nabi Lut alaihissalam yang menjadi musuhnya istrinya sendiri. Ada juga nabi yang jadi musuhnya adalah pamannya sendiri, sebagaimana Rasulullah SAW. Maka sampai hari ini kita bisa melihat ada orang yang menyebarkan narkoba, ada juga yang mencegah narkoba, ada yang juga melakukan korupsi, tapi juga ada yang mencegah korupsi. Jadi ini sudah menjadi sunatullah. Ada yang menegakkan kebenaran, ada juga yang menunjukkan kalimat kebenaran. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, melihat berkaitan dengan permasalahan umat Islam ini, ada 2 hal yang dihadapi oleh umat Islam. Pertama, tantangan dari dalam. Tantangan dari dalam yang pertama, yang kedua tantangan yang datang dari luar. Apa saja yang datang dari dalam itu, Bapak dan Ibu? Tentu paling tidak ada 5 persoalan yang dihadapi oleh kaum muslimin di negeri yang kita cintai ini. Pertama adalah diantaranya belum bersatunya umat Islam. Kenapa sulit menyatukan umat Islam? Padahal Tuhannya sama, Nabi-Nya sama, Qurannya sama. Tapi kenapa sulit menyatukan umat Islam? Tentu ada masalah. Masalahnya apa sulit menyatukan umat Islam? Karena baru berbeda organisasi, kadang-kadang kita bermusuhan, baru berbeda partai, kadang-kadang kita bermusuhan. Maka penyebab pertama susah menyatukan umat Islam itu karena umat Islam berkaitan dengan persoalan akidah, karena belum benarnya akidah Islam. Kenapa belum benar akidah umat ini? Karena umat menderita penyakit. Pertama penyakitnya adalah penyakit TBC, penyakit taklid bid'ah dan khurafat tahayul sekarang ini dikembangkan, dan ini menjadi problem bagi umat ini. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kita harus menghindari dari penyakit TBC. Yang kedua, susah menyatukan umat ini menderita penyakit AIDS. Apa itu penyakit AIDS? Yaitu penyakit angkuh, kiri, dengki, dan sombong. Kenapa susah menyatukan umat? Karena penyakit ini punya sifat sombong, punya sifat dengki, punya sifat iri. Maka diantaranya kenapa enggak mau ikut ngaji? Oh, itu pengajiannya bukan ahli sunnah wal jamaah, itu pengajiannya ahli sunnah ahli bid'ah wal bid'ah. Atau yang pengajian di sana itu pengajian orang-orang elit, ekonomi sulit kita tahu orang kaya. Ini juga sesungguhnya susah menyatukan umat ini karena menderita penyakit sombong yang kita harus hindari. Nah, yang ketiga yang sedang dikembangkan sekarang ini di negeri-negeri Muslim adalah umat ini menderita penyakit sifilis, yaitu sekularisme, pluralisme, dan liberalisme.
Penyakit ini atau virus ini yang sekarang sedang dikembangkan, dan ini salah satu program daripada Yahudi, namanya program Limbari. Jadi kalau Bapak dan Ibu membaca dalam buku Freemason, maka kita akan mengenal ada program Limbari, yaitu program liberal. Salah satu agendanya adalah mereka menganut teologinya, teologi pluralis, yaitu punya paham bahwa semua agama ini sama. Maka kita bisa menyaksikan virus ini sekarang sudah merasuk ke kalangan mahasiswa di kampus-kampus, bahkan sudah masuk ke kalangan pondok pesantren, bahkan kiainya juga ada yang sudah terpapar virus liberal, yang diantaranya punya pemahaman bahwa semua agama ini sama. Bagaimana kok ada, kalau orang yang di luar Islam silahkan saja. Tapi kalau dia seorang muslim lalu mengatakan semua agama benar di mata Tuhan, pertanyaannya, Tuhannya orang muslim itu siapa? Apakah Allah pernah menyatakan bahwa menurut aku ini semua agama ini sama? Tapi ternyata Allah tidak pernah menyatakan demikian. Dan bagaimana orang bisa mengatakan semua agama sama? Dari sisi nama agamanya saja sudah beda. Tempat ibadahnya juga sudah beda, kitab sucinya juga sudah beda, Tuhannya juga sudah beda, cara beribadahnya sudah beda. Bagaimana kok ada sekarang ini pimpinan pondok pesantren punya pandangan yang demikian? Maka kelompok-kelompok yang mengusung paham liberal ini, Bapak dan Ibu, diantaranya tadi berkaitan dengan konsep pluralisme agama, bahwa semua agama sama. Bahkan sekarang sudah ada buku judulnya Pintu-Pintu Menuju Tuhan. Nah, dalam buku itu, ini diterbitkan oleh para Madinah, digambarkan sebagai mana sebuah roda ada jari-jarinya. Nah, jari-jari roda itu adalah jalan dari berbagai agama menuju pusat roda. Jadi tidak boleh ada umat Islam yang mengklaim hanya Islam saja yang benar, tapi harus mengakui semua agama benar. Kemudian ada lagi judul buku Lubang Hitam Agama yang menulis dosen di lembaga Islam. Lalu dia mengatakan, katanya nanti di surga kita akan bertemu dengan Mahatma Gandhi yang ini. Kita juga akan bertemu dengan Bunda Teresa yang Katolik. Maka sekarang di surga telah menunggu antara lain ada Yesus, ada Muhammad, sahabat Umar, Gandhi, Luther, Abu Nawas, Romo Mangun, Bunda Teresia, Baharudin Lopa, Munir, Ubin, semuanya sudah masuk surganya. Jadi tidak ada yang masuk neraka, semua masuk surga. Nah, maka Majelis Ulama lewat munasnya tahun 2005 berkaitan dengan munculnya sebagian kalangan umat Islam ini selalu mempropagandakan, mempromosikan tentang semua agama yang sama. Maka Majelis Ulama sebagai tugas himayatul ummah mengeluarkan fatwa haram bagi umat Islam mengikuti paham pluralisme agama yang menyamakan semua agama sama, mengacu kepada firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat 19, Inna dina indal Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Banyak agama di muka bumi ini, yang benar menurut Allah hanya Islam. Dan ini wajib setiap muslim meyakini bahwa agama yang diridhoi hanya Islam. Allah mempertegas kembali dalam surat Al-Imran ayat 45, wa may yattaqi ghayra al-islam dinan wa la yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sama sekali tidak akan diterima oleh Allah dan dia termasuk orang yang maka seandainya ada kaum muslimin yang berkeyakinan semua agama sama, dia sudah keluar dari agama Islam. Maka ini harus dijaga karena sekarang dikembangkan. Dilanjutkan lagi makna dari teologi pluralis ini sampai kepada salam pun sekarang ada salam pluralisme, yaitu menggabungkan salam Islam dengan salam agama-agama yang lain. Apakah ini salah satu bentuk toleransi? Ini bukan bentuk toleransi. Toleransi itu saling menghargai terhadap perbedaan itu sendiri. Karena yang namanya salam itu Bapak dan Ibu ditujukan kepada Tuhannya. Tentu umat Islam kita diajarkan salam kita Assalamualaikum warahmatullahi
Bahkan Nabi mengajarkan kepada kita, seandainya ada kaum ahlul kitab menyampaikan salam kepada kalian, Assalamualaikum, maka bagaimana cara jawabnya? Kata Nabi, cukup menjawabnya waalaikum. Karena Islam ini agama yang telah sempurna. Tapi sekarang dengan adanya virus liberal ini, ada seorang profesor doktor Kiai Haji punya pondok pesantren, lalu secara terang-benderang dia mengatakan bahwa agama Islam itu agama yang tidak mungkin sempurna dan tidak akan sempurna. Bayangkan saja ini pimpinan pondok pesantren, gelarnya profesor doktor Kiai Haji dipanggil Buya, lalu mengatakan agama Islam agama yang tidak mungkin sempurna. Maka wajib kita jawab berdasarkan firman Allah surat 5 ayat ketiga. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Pada hari ini kata Allah, telah aku sempurnakan bagi kamu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu dan telah aku ridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Jadi dari sini Bapak dan Ibu, sekarang dikembangkan yang namanya salam gabungan ini. Coba kita lihat kalau lihat di negeri yang kita cintai ini, bahwa yang namanya toleransi tadi saling menghargai terhadap perbedaan muslim. Misalnya bagaimana yang kaitan dengan toleransi yang sebenarnya. Misalnya ada tetangga kita, teman kita kebetulan beragama berbeda dengan kita. Katakanlah dia beragama Kristen, merayakan acara Natal di gereja mereka, kita umat Islam tidak boleh mengganggu mereka. Karena dalam prinsip Islam lakum dinukum waliyadin. Tentu juga bagi umat Islam jangan ajak non-muslim untuk sholat Id bersama. Tentu kita juga berpesan kepada kalangan muslim, jangan juga umat Islam diajak untuk Natalan bersama. Karena ini berbeda dalam hal akidah, maka prinsip kita lakum dinukum waliyadin. Tapi sekarang ini ada acara Natal, lalu di situ diadakan nyanyi Ave Maria, lalu ada dua kumandang azan. Azan itu panggilan ibadah sholat, bukan di acara Natal. Ini bukan toleransi, ini yang keliru. Kalau mereka mengadakan acara Natal di gereja dengan menyanyikan Ave Maria, silakan, itu keyakinan mereka. Yang jadi masalah sekarang ini ada ustaz ikut acara Natal bersama, lalu azan di gereja itu. Lalu Natalan ada dengan sholawatan, ada lagi dengan qasidahan. Ini bagaimana? Nah ini karena berangkat dari konsep pluralisme agama tadi, berangkat dari teologi pluralisme. Maka tidak kurang sekarang ini menggabung-gabungkan salam. Tentu di agama lain juga ada salamnya Bapak dan Ibu. Misalnya di agama Kristen ada salam di agama mereka, Shalom Alaikum. Di agama Buddha juga ada salamnya, Namo Buddhaya. Artinya terpuji Sang Buddha. Nah di agama Hindu juga ada salamnya mereka, Om Swastiastu, Om Santi Santi Om. Silakan bagi mereka, karena mereka punya keyakinan untuk memanjatkan puja dan puji kepada Tuhannya, yaitu Sang Yang Widi. Yang sekarang jadi masalah, ini yang justru sudah merasuk bukan hanya ke kalangan awam. Sudah ada juga pimpinan lembaga Islam, salamnya digabung-gabungkan. Coba pada ini, Namo Buddhaya, terpuji Sang Buddha. Nah umat Islam harus memuja-puji siapa? Nah ini yang jadi. Maka Allah menegaskan dalam surat 2 ayat 22, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian campur adukan yang benar dengan yang salah, padahal kalian tahu yang benar tapi kalian sembunyikan. Ini yang berbahaya ini. Seandainya di Indonesia ada 200 agama, mungkin 2 jam salat kita. Apa boleh dalam Islam? Tidak boleh salatnya demikian. Coba kita lihat Bapak dan Ibu. Bapak Soeharto 32 tahun jadi presiden. Yang kita saksikan, yang kita ketahui di mana saja Pak Harto. Karena dia seorang presiden tapi agamanya Islam, maka selalu mengawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Baru dia menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap Pak Harto sebagai negarawan. Jadi sekarang dia mencoba diaduk-aduk kayak gadang-gadang.
Gado-gado enak dimakan, tapi agama tidak boleh dibikin gado-gado. Nah ini jadi sekarang berkembang. Ya. Maka Majelis Ulama telah mengeluarkan fatwa, ya. Termasuk juga menggabung-gabungkan doa. Bagaimana kaitannya dengan doa lintas agama? Karena Bapak dan Ibu, muncul di kalangan masyarakat, di kalangan umat sekarang ini, dari mulai awal tahun 2000-an itu, diantaranya ada yang memimpin doa pertama kiai, lalu dilanjutkan oleh pendeta, oleh pastor, oleh biksu, bergantian salamnya. Maka umat Islam bertanya kepada Majelis Ulama, bagaimana hukumnya yang seperti ini? Maka dalam rangka himayatul ummah dan himayatul din, menjaga umat dari penyimpangan itu dan menjaga agama, Majelis Ulama mengeluarkan fatwa bahwa yang namanya doa bersama itu, kalau doa bersama sesama muslim, saya kira tidak perlu fatwa. Yang jadi masalah ini ketika ada doa lintas agama yang bercampur, akhirnya Majelis Ulama perlu mengeluarkan fatwa. Maka dalam fatwa Majelis Ulama ada yang mubah, ada yang haram. Yang mana yang mubah, yang boleh itu? Yang pertama yang boleh itu adalah yang memimpin doa, mungkin Bapak dan Ibu sebagai ketua RT atau ketua RW yang warganya bermacam-macam menganut agama. Nah, ketika ada satu kegiatan lalu disampaikan misalnya oleh Pak Ketua RT, silakan berdoa kepada Bapak dan Ibu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, maka hukumnya rubah. Ini boleh ya. Yang kedua yang dibolehkan itu adalah yang memimpin doa yang muslim dipersilakan kepada non-muslim berdoa menurut keyakinan agamanya masing-masing, itu hukumnya mubah. Nah, kalau misalnya di Bekasi yang muslim, sangat wajar yang memimpin doa yang muslim. Tapi ketika di daerah yang mayoritasnya non-muslim, kebetulan kami belum lama dari Manado, berkaitan dengan kegiatan FKUB ke sana, karena Manado kebetulan mayoritasnya adalah Kristen, yang memimpin doanya adalah pendeta. Karena melihat di sana lebih banyak yang beragama Kristen. Nah, bagaimana bagi umat Islam ketika yang memimpin doa itu misalnya yang non-muslim, ya, maka bagi umat Islam tidak mengaminkan doa yang dipimpin oleh non-muslim, karena mengaminkan doa termasuk doa. Jadi ketika yang memimpin doa non-muslim, maka kita berdiam diri saja, tidak ikut mengaminkan, ya, karena mengaminkan adalah doa muslim. Nah, itu yang diharamkan kalau umat Islam mengikuti atau mengaminkan. Kemudian berkaitan dengan doa bersama, ada yang teks doanya dibaca bersama-sama, ini juga hukumnya haram. Jadi yang diharamkan itu pertama yang bergantian yang memimpin doa itu. Yang kedua yang diharamkan dalam fatwa Majelis Ulama adalah diantaranya tadi selain tadi yang bersama-sama bergantian, kemudian membaca teks doa bersama-sama, itu juga diharamkan dalam fatwa ulama. Yang ketiga yang diharamkan ketika yang memimpin non-muslim, maka diharamkan umat Islam mengaminkan doa, karena mengaminkan itu termasuk doa. Nah, ini kaitannya dengan masalah doa lintas agama. Ada orang yang bertanya, jangan disamakan kondisi sekarang dengan kondisi di zaman Nabi. Kalau sekarang kan banyak juga agama-agama yang lain. Di zaman Nabi tidak hanya satu agama. Ada agama Islam, ada agama Yahudi, agama Nasrani, ada juga Majusi, ada juga kaum musyrikin, para penyembah berhala. Jadi di situ sudah plural dalam hal keyakinan, tapi tidak pernah terjadi dilakukan oleh Nabi maupun oleh para sahabat Nabi. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu yang berkembang sekarang ini berkaitan dengan penyakit sepilis. Bahkan propaganda penyakit sepilis ini atau yang terpapar virus liberal selalu mengkampanyekan membolehkan muslimah dinikahi oleh laki-laki di luar Islam,
bahkan sekarang ini mempromosikan bolehnya perkawinan sesama jenis. Maka sudah muncul buku indahnya kawin sesama jenis yang nulis anak-anak fakultas syariah dari lembaga Islam. Saya nggak mengerti indahnya kayak apa, kayak saya, karena saya tidak pernah mengalami apa-apa. Bayangkan saja sekarang ada buku judulnya Indahnya Kawin Sesama Jenis. Sehingga dapat dukungan dari profesor doktor yang mengajar di lembaga Islam. Dia juga sebagai pegawai Kementerian Agama. Dia menulis buku tentang haramnya poligami, tapi kawin sesama jenis katanya boleh. Dan inilah yang terpapar virus liberal ini. Maka itu salah satu agenda yang bagaimana ingin supaya menyimpangkan akidah kaum muslimin. Jadi sekarang ini cukup berat sekali ya Bapak dan Ibu. Bahkan ada satu LSM Bapak dan Ibu ya, melakukan penelitian ini toleran, ini tidak toleran itu. Di antaranya kalau Bapak dan Ibu, ini salah satu yang ditanya indikatornya. Bagaimana kalau anak Bapak pindah agama? Oh, saya tidak setuju. Nah, kalau kita jawabannya tidak setuju, anaknya pindah agama, Bapak disebut Bapak ini intoleran. Yang kedua, bagaimana kalau anak Bapak dilamar sama non-muslim? Saya tidak setuju, Bapak intoleran. Yang ketiga pertanyaannya, bagaimana menurut pandangan Anda tentang Ahmadiyah? Oh, Ahmadiyah itu menyimpang, Ahmadiyah itu sesat, karena ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad yaitu Mirza Ghulam Muhammad, ada lagi kitab suci setelah Al-Quran yaitu kitab Tazkirah. Maka Bapak ini intoleran. Pertanyaannya, ya, sehingga muncullah ini kota toleran, ini kota intoleran, ya. Sampai sekarang ini Bapak dan Ibu, yang selalu masuk kota toleran itu Singkawang, selalu kota toleran itu nomor 1. Ada kota-kota yang mayoritas non-muslim. Yang jadi masalah, kota-kota mayoritas muslim ini rata-rata tidak toleran. Bahkan yang tahun 2018 dalam penelitian LSM ini, yang mengatakan bahwa Tanjung Balai itu masuk kota tidak toleran. Kenapa Tanjung Balai masuk kota tidak toleran? Pertama, Tanjung Balai itu mayoritas muslim. Pernah terjadi gesekan di sana karena ada pelecehan terhadap azan yang dilakukan oleh Meliana ketika. Maka timbullah terjadinya gesekan. Akhirnya dikatakan ini menjadi kota tidak toleran. Bekasi masuk kota toleran, mungkin yang mayoritas muslim yang masuk wilayah kota toleran di 10 besar itu kota Bekasi. Tapi Bekasi sempat mundur juga menjadi kota tolerannya karena gara-gara wakil wali kota pada saat itu Pak Ustadz Saiku memberikan masukan kepada kepala dinas pendidikan supaya anak-anak pelajar tidak melakukan perayaan Valentine Day. Ini dianggap ini tidak toleran. Padahal ini dalam rangka untuk supaya anak-anak kita ini tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bisa merusak lingkungan. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, yang paling tidak toleran kalau tahun 2018 setelah Tanjung Balai, baru Aceh masuk kota tidak toleran kedua. Yang ketiga yang masuk kota tidak toleran itu adalah DKI. Itu tahun 2018. 2021 diteliti lagi, ternyata Depok kota paling tidak toleran pertama. Nah, kalau dulu DKI karena ada kasus Ahok pada saat itu. Jadi setelah saya lihat ini kenapa ini Depok, kenapa gubernur juga keberatan, termasuk wakil wali kotanya kota Depok. Itu kota Depok kota yang paling tidak toleran nomor 1. Rupanya yang masuk kategori tidak toleran itu salah satunya karena di Depok itu ada perumahan yang khusus muslim. Apa salahnya? Apalagi kalau sekarang Bapak Ibu saya tanya, Bapak Ibu setuju nggak kalau anaknya pindah agama? Apa jawaban Bapak? Tidak setuju. Oh, Bapak ini intoleran, alias Bapak ini radikal. Sampai sekarang ini pembahasan di salah satu narasumber berbicara di Majelis Ulama. Ayat Quran itu ada 2, ada ayat yang toleran, ada ayat yang intoleran. Mana ayat yang toleran? La ikraha fid-din. Lakum dinukum waliyadin. Tapi ketika dibaca ayat surat Al-Imran ayat 19, Inna dina indal Islam. Ini ayat yang intoleran.
Kemudian ada ayat di Quran walam tardo angkal Yahudi wala Nasara, ini ayat yang intoleran. Maka kalau ini dibaca oleh ustaz ayat ini ketika khutbah, maka ustaz itu terpapar apa? Radikal. Akhirnya masjidnya juga jadi masjid radikal. Maka diteliti katanya 100 masjid di Jakarta ini terpapar radikal. Pak Yusuf Kala sebagai ketua Dewan Masjid protes besar. Bagaimana masjid bisa dituduh radikal? Jadi ini sekarang ini radikal-radikal yang justru itu hanya kepada kita kaum muslimin. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, jadi ini persoalan karena berangkat dari pemikiran empiris ini berbahaya. Coba Bapak dan Ibu, sekarang kelompok-kelompok yang mengusung liberal ini termasuk menggugat Undang-Undang Perkawinan nomor 1 2004. Ini berkali-kali digugat. Nah ini berkali-kali digugat, sekarang dibawa kembali ke MK Undang-Undang Perkawinan karena di pasal 21 bahwa perkawinan itu sah harus sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Nah kalau dalam Islam wanita muslimah mutlak haram dinikahi oleh laki-laki di luar Islam, maka kalau tidak sahut agama kita, maka tidak sah undang-undang ini. Jadi ini katanya melanggar HAM, bertentangan dengan HAM, digugat lagi sekarang. Nah salah satunya Ustaz Teten yang ikut salah satu dari Dewan Dakwah untuk menjadi saksi ahli berkaitan dengan persoalan gugatan MK. Jadi sekarang ini selalu saja dipermasalahkan undang-undang perkawinan itu sebetulnya sudah jelas di situ, diantaranya bahwa perkawinan itu harus ada laki-laki dan perempuan. Dan inilah susahnya di Indonesia untuk melegalkan perkawinan sesama jenis, karena ada undang-undang perkawinan yang syaratnya kalau perkawinan itu harus ada laki-laki dan perempuan. Nah, jadi inilah harus digugat dulu undang-undangnya, harus cabut, dan itu bagian daripada program BKR. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ya. Jadi banyaklah belum melalui aliran-aliran yang menyimpang di Indonesia. Nah di Indonesia ini aliran yang menyimpang yang paling dominan Jawa Barat menjadi rekor. Majelis Ulama Kota Bekasi sebelum Covid, karena di Bekasi ini ada komunitas yang menyimpang dari ajaran Islam, karena dia punya keyakinan ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu kelompok An-Nubuwah Sabda. Mereka berkeyakinan ada lagi Rasul setelah Rasulullah SAW, yaitu Rasulnya, Nabinya orang Sukabumi, namanya Epen Jahudi. Sekretaris Rasulnya orang Perangi, guru sanawiyah. Alhamdulillah sudah bertobat sekarang sekretaris Rasulnya. Nah, Majelis Ulama sudah mengeluarkan kriteria suatu ajaran yang tekan menyimpang itu, salah satunya adalah meyakini ada lagi Nabi dan Rasul setelah Rasulullah SAW. Dan juga Majelis Ulama dalam kriteria suatu ajaran yang tekan menyimpang ini, supaya umat Islam itu tidak mudah mengkafir-kafirkan orang. Asal berbeda dengan kita dikafirkan, maka Majelis Ulama dalam kriteria ajaran yang dinyatakan menyimpang, yang poin ke-10 itu adalah mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Karena bukan kelompok saya dikafirkan. Ini tidak boleh. Maka Majelis Ulama memberikan ketentuan tentang kriteria suatu ajaran yang akan menyimpang. Majelis Ulama pernah mengeluarkan fatwa tentang menyimpangnya Islam jamaah karena mereka tidak mau sholat berjamaah dengan kaum muslimin yang lain, karena baru sah sholatnya harus dari imamnya dari kelompok mereka, sehingga tidak mungkin dia sholat berjamaah dengan kita, karena menganggap orang yang di luar kelompoknya itu kafir, bahkan wanita mereka tidak bisa dinikahi oleh kita. Dia tidak mau sholat berjamaah dengan kita. Nah jadi aliran yang menyimpang di Indonesia yang banyak sekali. Ini problem yang dihadapi oleh Islam. Nah tadi persoalan internal itu adalah belum bersatunya umat Islam. Yang kedua yaitu masalah kebodohan umat. Kebodohan umat. Nah kalau umat Islam bodoh, sangat mudah umat Islam itu murtad, sangat mudah umat Islam itu ikut aliran-aliran yang menyimpang. Nah bagaimana terjadi kebodohan ini? Karena sistem pendidikan kita sistemnya ada sekuler. Maka solusinya umat Islam harus menciptakan sistem pendidikan yang Islam. Yang ketiga adalah berkaitan dengan kemiskinan umat. Kenapa terjadi kemiskinan umat?
Karena sistem ekonomi kita adalah sistem kapitalis, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Maka umat Islam harus menciptakan sistem ekonomi yang Islami. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita mau mengangkat ekonomi umat, jadi upayakan kita belajar kepada saudara kita. Ya, jadi ini diupayakan. Kemudian yang keempat adalah kemerosotan alat umat. Yang kelima berkaitan dengan masjid. Masih banyak masjid belum berfungsi sebagai sentral pembinaan. Jadi masjid banyak dibangun. Di Bekasi saja berapa banyak masjid. Tapi masih banyak masjid hanya sekedar tempat sholat. Harusnya di masjid itu ada perpustakaan masjidnya, ada pembinaan remajanya, ada pembinaan lestari bapaknya, ibu-ibunya, dan juga di masjid juga harus disiapkan termasuk mungkin kliniknya. Kalau di yang setahu saya yang dekat dengan masjid kita ini di Jati Bening Masjid, ya itu Masjid Al-Jabar, di situ ada kliniknya. Mudah-mudahan di kita juga sudah ada klinik. Jadi kalau sekitar lingkungan masjid ada yang ekonominya lemah, dia sakit sehingga dia tidak ke rumah sakit orang non-muslim, ya, nah masuk kepada klinik itu. Jadi ini harus disiapkan, ada kliniknya, ada baitul malnya, termasuk perpustakaan masjidnya harus ada. Tapi ketika ada perpustakaan masjid harus disortir bukunya, dicek, jangan sampai buku-buku liberal masuk. Karena sekarang ini sudah banyak buletin-buletin Jumat yang isinya konten pemikiran liberal, termasuk tentang konsep pluralisme agama. Jamaah yang berbahagia, nah ini persoalan di dalamnya. Oleh karena itu, kenapa tadi susah menyatakan Islam? Nah, pertama kepada jangan sampai kita bermusuhan karena berbeda organisasi. Di Indonesia organisasi Islam itu ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Irsyad, Al-Wasliyah, ada Syarikat Islam. Ini ormas Islam. Ini tidak ada perbedaan. Qurannya sama, Nabinya sama. Nah, kecuali kalau Qurannya sudah berbeda. Karena ini ada Quran palsu ini. Ini Quran palsu yang dibuat oleh Dr. Anies Soros. Jadi Dr. Anies Soros ini membuat Quran palsu ketika menantang dialog kepada Ahmadiyah. Jadi Dr. Anies Soros yang lahir di kota Nazaret, sekarang berada di Amerika, dia menantang dialog kepada Ahmadiyah. Oleh Ahmadiyah dihadapi. Ahmadiyah menggunakan Al-Quran, Anies Soros menggunakan kitab sucinya dia, cuma dalam bahasa Arab. Nah, jadi kitab suci yang dia bawa, yang dia pakai, kitab sucinya dalam bahasa Arab. Quran jelas bahasa Arab. Kata Ahmadiyah tidak bisa mengimani Al-Quran ini, karena memang Quran itu bahasa Arab. Dan Quran itu satu-satunya kitab suci yang terjaga dan terpelihara, karena ada jaminan Allah. Allah tegaskan dalam surah Al-Anbiya 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Kami turunkan Al-Quran, kami juga yang menjaganya, yang memeliharanya. Ini pernyataan Allah bahwa Quran itu Allah yang menurunkan, Allah juga yang menjaganya, yang memeliharanya. Bukti terjaga dan terpeliharanya Quran ini, banyak kaum muslimin yang hafal Quran 30 juz. Bayangkan saja pada Ibu, ada anak umur 4 tahun, dia tunanetra, tapi dia hafal Quran 30 juz. Sekarang ini banyak imam yang masjid kita ini yang habis Quran. Di Palestina, negara yang saat dibombardir oleh jihad Israel, ternyata anak umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun hafal Quran 30 juz. Di Indonesia ada seorang bapak umurnya sudah 75 tahun, dia ingin hafal Quran, tapi ternyata dia mampu menghafal Quran 30 juz. Bapak boleh tanya kepada teman-teman bapak yang beragama lain, apakah ada penganut mereka, bahkan tokoh agama mereka yang hafal kitab sucinya? Saya yakin, saya jamin tidak akan ada yang hafal. Tapi Quran ada satu-satunya kitab suci yang terjaga dan terpelihara. Karena itu janji Allah. Maka sekarang salah satunya cara Yahudi oleh kelompok-kelompok yang terpapar virus liberal ini, Quran itu bukan kalam Allah. Quran itu produk budaya rekayasa Utsman bin Affan dan bangsa Quraisy. Dia menuduh bahwa Al-Quran itu rekayasa Utsman bin Affan dan bangsa Quraisy. Nah, salah satunya tadi berkaitan dengan Soros. Anies Soros mengatakan bahwa kata Ahmadiyah kepada Anies Soros tidak bisa mengimani Al-Quran.
Anda menggunakan kitab suci Anda pakai bahasa Arab, tapi aslinya bukan dalam bahasa Arab. Karena yang namanya Injil itu bukan dalam bahasa Arab. Nah, akhirnya apa kata Ahmadiyah dibuktikan. Ternyata kata Soros, akhirnya Soros menyadari bahwa Al-Quran itu memang kitab suci yang berbeda, ya. Akhirnya Soros menyadari. Tapi kata Soros, tunggu kami akan membuat Al-Quran yang asli. Nah, pernyataan Soros, kami akan membuat Al-Quran yang asli. Maka selama 7 tahun, lewat proyek Omega 2001, Soros membuatlah inilah katanya Quran yang asli. Maka diberi nama Al-Quran. Kalau diterjemahkan artinya Al-Quran yang benar. Nah, dia bikinlah 77 surat. Nah, kalau Al-Quran kita berapa surat Bu jumlahnya? 114 surat. Nah, ini Soros bikin 77 surat. Setiap surat diawali dengan basmalah. Basmalahnya bukan Bismillahirrahmanirrahim, tetapi Bismil Abdi Al-Kalimah Ar-Ruh Al-Ilah Al-Wahid Al-Awwal. Ini basmalah. Dibuat juga di awal suratul Fatihah. Jadi dibikin surat Fatihah, ya. 7 ayat juga. Kemudian juga yang sama dengan di Quran itu ada surat An-Nisa, ada surat Al-Maidah, ada surat Al-Furqan, ada surat Al-Qadar, ada surat An-Nur. Nah, misalnya kita lihat ada surat Al-Qadar, bunyinya inna anzalnahu bil haqqi fi waqtil badri fi sa'atil qadri nuran lidallil wa hudal linnas fi kulli asrin qur'anun haqqun wa qulun faslun fi kulli amrin. Jadi ini namanya surat Al-Qadar, isinya beda. Nah, kemudian ada lagi surat yang dimilikan, seperti di sini ada surat Al-Kafirin. Ada nggak di Quran surat Al-Kafirin? Tidak. Yang ada apa? Al-Kafirin. Ada lagi surat Al-Munafiqin. Ada nggak di Quran surat Al-Munafiqin? Tidak ada. Yang ada Al-Munafiqin. Nah, kalau anak kita tidak diajari Quran, boleh jadi inilah Quran yang benar. Tapi ingat bahwa Allah sudah menerangkan bahwa Quran ini kitabullah, wahyu Allah yang Allah pelihara, Allah jaga. Dan Allah sudah terangkan bahwa Quran ini satu-satunya kitab suci yang terjaga dan terpelihara. Maka bukti kesempurnaan agama Islam ini Bapak dan Ibu, selain dalilnya dalam surah Al-Maidah ayat ketiga, telah ditutupnya kenabian dan kerasulan oleh Rasulullah SAW. Makanya sekarang setelah dikaji, diteliti oleh ulama, aliran-aliran yang menyimpang itu banyak yang mengaku jadi nabi. Ternyata di Indonesia bukan hanya ngaku jadi nabi, ngaku jadi malaikat Jibril pun ada. Itu Lia Eden. Sebelum malaikat Jibril palsunya mati, ya, Lia Eden itu dulunya perangkai bunga putih. Dia sering katanya tahanus, bertemulah dengan malaikat Jibril, akhirnya dia dapat wahyu karena mengklaimlah dirinya jadi Imam Mahdi. Dalam perjalanannya, Imam Mahdinya diserahkan jabatannya kepada anak buahnya, yaitu Abdurrahman. Abdurrahman itu alumni UIN Jakarta. Nah, dia naik jadi Imam Mahdi. Nah, sementara Ali Aidannya jadi Ruhul Qudus, jadi malaikat Jibril. Akhirnya malaikat Jibrilnya ditangkap oleh Bapak Polisi. Jadi memang di Indonesia Bapak Polisi hebat bisa menangkap malaikat Jibril. Di sidang di pengadilan malaikat Jibril pingsan. Tapi kata para ibunya, ini bukan pingsan, rohnya dipegang oleh Tuhan. Akhirnya belakang baru malaikat Jibrilnya meninggal dunia. Kok ada pengikut? Nah, termasuk yang paling banyak itu Bapak dan Ibu yang aku jadi nabi. Padahal Allah sudah terangkan dalam surat 33 ayat 40, maka Muhammadun ata diriku walakin Rasulullah sallallahu. Ayat ini menjadi dasar dalil bagi umat Islam bahwa tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Rasulullah SAW. Maka ditutup kenabian oleh Nabi Muhammad SAW. Ini wajib setiap muslim meyakini keyakinan. Makanya di Bekasi juga ada komunitas seperti Ahmadiyah. Kalau di mana itu? Di ini Jati Bening. Ahmadiyah itu berbeda dengan kita karena dia meyakini ada lagi nabi, yaitu Mirza Muhammad. Rata-rata yang menjadi nabi Bapak dan Ibu dalilnya pakai surat As-Saff ayat 6. Kata Nabi Isa, nanti setelah aku akan datang Rasul ismuhu Ahmad. Padahal yang dimaksud Ahmad itu ada Nabi Muhammad. Maka kata Nabi Muhammad sendiri dalam hadis itu diterangkan, namaku ini Muhammad, juga namaku juga Ahmad, ya.
Nah itu, jadi Ahmad itu adalah Nabi Muhammad. Lalu kalau Bapak baca dalam tafsir Quran versi Ahmadiyah, itu yang dimaksud Ahmad itu adalah pendiri jemaat Ahmad. Muncul lagi di Bandung tukang cukur ngaku jadi Rasul, namanya Ahmad Sayyid. Di Tegal ada lagi ngaku Rasul, namanya Ahmad Syefuddin. Ada lagi yang ngaku Rasul rata-rata pakai nama Ahmad. Di sini ada nggak yang nama Ahmad? Mohon maaf Pak, tidak ada lagi lowongan jadi Nabi, tidak perlu lagi melamar jadi Nabi. Nah umat Islam tidak perlu menunggu Nabi-Nabi lagi, sudah ditutup kenabian. Maka kenapa masih ada umat Islam yang percaya ketika ada orang itu jadi Nabi? Karena Quran tidak dijadikan sebagai petunjuk hidup. Quran itu petunjuk hidup. Maka Quran itu untuk orang hidup. Contoh di Quran Bapak dan Ibu, ada ayat wala taqrabuz zina. Apa artinya wala taqrabuz zina? Jangan kalian mendekati zina. Ini misalnya ada Pak Ahmad meninggal. Lalu Bapak bertanya ke Pak Ahmad almarhum ini, Bapak baca ayat ini misalnya 2000 kali, Pak Ahmad wala taqrabuz zina. Kira-kira Pak Ahmad yang sudah wafat ini, kalau kita bacakan ayat wala taqrabuz zina, mungkin nggak Pak Ahmad meninggal? Jadi ayat ini untuk orang-orang yang hidup ini supaya tidak melakukan perbuatan zina. Tapi kalau orang liberal, ini kata orang liberal itu bahwa yang dilarang itu mendekati zina. Kalau zinanya nggak ada masalah. Karena yang dilarang hanya mendekati. Yang parah lagi Bapak dan Ibu, ada profesor doktor. Pernah jadi rektor di salah satu perguruan tinggi di Bekasi. Dia mengatakan bahwa pindah agama itu bukan murtad, tapi menemukan kesadaran baru dalam beragama. Pada Al-Quran surat Al-Baqarah 217 atau 117 sudah dijelaskan, barang siapa yang murtad dari agamanya, kemudian dia mati tidak sempat bertobat, maka seluruh amalnya di dunia akhirat sia-sia dan akan masuk neraka, bukan nerakanya. Jadi seandainya Bapak bangun masjid yang indah ini, tapi ternyata Bapak murtad tidak sempat bertobat, maka seluruh amal hilang. Ini ada profesor doktor lalu mengatakan pindah agama bukan murtad. Nah ini bahaya. Jadi ini luar biasa Bapak dan Ibu ya, upaya-upaya penyesatan. Maka sekali lagi jangan sampai di internal kita hanya berbeda organisasi kita bermusuhan, sepanjang dia Tuhannya sama, Allah, Nabi-Nya sama, Qurannya sama, ini adalah saudara kita. Perbedaan yang ada itu hanya menyangkut masalah kuliah saja. Tapi kalau masalah usuliyah tidak boleh berbeda. Nah, misalnya jangan sampai kita ribut hanya perbedaan hukum. Tapi kalau usul, sholat subuhnya ternyata ini 4 rakaat. Ini sudah merubah. Makanya 10 kriteria dari Majelis Ulama itu menjadi penting bagi kita ketahui agar kita sebagai orang tua mampu bagaimana mendeteksi anak-anak kita ketika dia ikut aliran yang menyimpang. Nah itu kiat-kiat mendeteksi tentang aliran. Maka sekali lagi Bapak dan Ibu, mari kita jaga akidah kita dan tentunya perkokoh ukhuwah di antara kita ini, karena memang tantangan umat Islam ini sangat berat sekali, apalagi sekarang menghadapi di zaman tahun politik ini ya. Kita juga harus mencermati dan selalu yang menjadi problem kita diadu domba, karena cari benar Bapak dan Ibu di dalam memecah belah umat Islam. Umat Islam itu bagi 4 dalam buku channel cari benar. Pertama ada yang fundamentalis, yang kedua tradisionalis, yang ketiga modernis, yang keempat sekularis. Dibuat di situ Bang, ini cirinya. Kalau yang fundamentalis itu cirinya apa kata cerita? Cirinya yang menolak demokrasi dan ketuhanan kontemporer. Sarannya dijelaskan harus dilawan dan dihancurkan kelompok muslim yang menolak demokrasi dan ketuhanan kontemporer. Yang kedua adalah yang tradisionalis. Kalau yang tradisionalis kata cerita ini harus didukung supaya dibenturkan dengan yang fundamentalis. Jadi maksud fundamentalis itu kelompok yang radikal menurut versinya Thierry Bernard. Nah yang tradisionalis ini harus didukung untuk dibenturkan dengan yang fundamentalis. Nah yang ketiga yang modernis. Yang modernis yang selalu mendukung terhadap program-program barat termasuk program LGBT segala macam, maka ini harus didukung. Nah ini. Nah,
sehingga ini harus dicermati ya. Jangan sampai moderasi beragama ini menjadi istilah-istilah yang diangkat padahal isinya sama saja dengan pemikiran-pemikiran liberal. Baru yang sekularis yang memisahkan antara agama dengan urusan agama. Sehingga perkawinan itu tidak ada urusan dengan Tuhan. Sampai sekarang ini Pak, ada orang ingin kawin, laki sama perempuan tinggal datang ke notaris. Nah ini sekarang ini terjadi. Oleh karena itu kita harus jaga anak kita, keluarga kita jangan sampai terpapar virus curang. Jadi Bapak dan Ibu, ini secara